إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، Masyarul hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan di dalam kitab tauhid, masuk ke dalam bab ke-52. Larangan berkata assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah. Halaman 167. Jadi di antara konsekuensi daripada tegaknya tauhid adalah dia semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haruslah dengan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai sesuatu atau tatkala kita mencintai seseorang, katakanlah seseorang tersebut ingin dicintai dengan cara yang dia senangi, bukan dengan cara orang yang mencintainya. Contoh, kita mencintai perempuan misalkan. Dia sukanya bunga, kita kasih bunga. Tandanya seseorang senang apabila orang yang mencintainya melakukan apa yang dia inginkan, begitu kan. Kalau kita misalkan kasih kotoran, kita anggap itu sebagai rasa cinta kita. Tidak diterima. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah diiringi dengan kebenaran yang mana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa saya cinta kepada Allah, tapi sesuka saya. Menurut saya ini bagian daripada cinta. Enggak bisa. Kalau enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti cintanya tertolak, begitu kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha wa rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada larangan untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Jadi antara tradisi jahiliyah, mereka keliru ketika mengucapkan assalamu ala Allah. Keselamatan untuk Allah. Nah, jadi mengapa di sini salah? Karena Allah adalah pencipta keselamatan itu dan Allah lah keselamatan. Sehingga ketika kita mengatakan keselamatan untuk Allah atau keselamatan atas Allah, ini seolah-olah kita mendoakan Allah, sedangkan Allah tidak butuh doa. Kitalah yang butuh doa. Makanya di sini dalam Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, idza kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, kunna assalamu ala Allah min ibadihi. Jadi ketika di salat dia para sahabat dahulu sebelum mengetahui assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan atas Allah atau untuk Allah dari hambanya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah huwa salam. Jangan katakan assalamu ala Allah. Makanya di antara doa tahiyat adalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i, at-tahiyatu mubarakatu was-salawatu thayyibatu lillah dan sebagainya. Artinya Allah lah pemilik keselamatan, Allah lah pemilik kesejahteraan, Allah lah pemilik kesempurnaan. Jadi ketika kita mendoakan Allah tidak pantas justru mendoakan Allah karena Allah lah as-salam itu sendiri. Ya. Makna daripada assalam daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala macam kekurangan. Allah suci, Allah tinggi, Allah mulia, Allah kuat. Allah Maha sempurna dari segala sisi. Tidak ada cacat sedikit pun. Allah tidak butuh pasangan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah Maha mulia. Itulah makna assalam atas Allah, ya. Assalam. Makanya di sini Allah dalam surat Al-Hasyr, Allahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di sini kata assalam. Assalam di antara asmaul husna ada assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz dan sebagainya. Ya. Adapun kalau makna assalam bagi manusia adalah keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, tandanya kita mengucapkan keselamatan, kesejahteraan untuk engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah selamat engkau tidak mendapatkan gangguan aku. Nah, itu maknanya. Jadi ketika ada seorang asing mengucapkan assalam kepada kita, dia mengandung dua perkara ini. Dia mendoakan sekaligus
memberitahu bahwa dia selamat, saya tidak akan mengganggumu. Gitulah. Adapun kalau misalkan dia ternyata mengganggu justru di belakangnya, dia menggibahinya, ini berarti menyalahi konsekuensi salam itu sendiri. Sedangkan maksud daripada salam adalah mengabarkan bahwa dirinya selamat dari cercaan, hinaan, gangguan daripada orang yang menyalaminya. Itu makna assalam untuk manusia. Makanya di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wassalamun 'alal mursalin. Salamun qaulan min rabbir rahim." Dalam surat Yasin. "Salamun 'ala Ilyasin. Salamun 'ala Nuhin." Nah, jadi keselamatan untuk para nabi, keselamatan untuk para rasul, keselamatan untuk Ilyas dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi'idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dalam surat Ibrahim. Dan keselamatan untuk mereka, kesejahteraan untuk manusia, ya. Itu diantara makna salam. Dan kita tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang non-muslim. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang muslim, orang non-muslim, jangan kita mengucapkan salam dulu. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum kepada kita, maka kita boleh menjawab dengan jawaban wa'alaikum saja. Wa'alaikum. Tidak boleh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Adapun ketika pertama kali kita bertemu dengannya, jangan ucapkan salam. Karena salam ini hanya khusus untuk orang-orang mukmin, orang-orang Islam saja. Dia adalah bagian daripada syiar Islam. Bagian daripada syiar Islam. Dan ketika kita mendoakan, ini adalah bagian daripada doa. Bagian daripada doa. Ya, artinya keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan kita tahu bahwa orang non-muslim di akhirat tidak diselamat kecuali dia beriman dulu sebelum meninggalnya, kan seperti itu. Ya. Kemudian lanjut ke dalam pembahasan di bab 53. Ini adalah berkaitan dengan syirik lafal. Ya. Maknanya seorang berdoa, tetapi di dalam doanya, ya Allah, berikanlah aku ini. Apabila engkau berkehendak. Ini diantara kesalahan dalam berdoa. Jadi seseorang ketika berdoa hendaknya dia yakin bahwa doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang ia inginkan atau kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Makanya di dalam sebuah hadis, ma min muslimin yad'u laisa bi itsmin wala bi qati'ati rahimin. Tidak ada setiap muslim yang berdoa dan di dalam doanya tidak terdapat dosa, tidak terdapat qati'ati rahim. Qati'ati rahim maksudnya itu keinginan untuk memecah belah silaturahmi. Jadi doanya tidak mengandung unsur dosa dan tidak mengandung unsur memecah belah silaturahmi. Illa a'tahu ihda thalath. Pasti Allah akan memberikan 3 hal. Salah satu dari 3 hal. Imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Kalau yang pertama adalah Allah akan memberikan doa itu disegerakan langsung, diijabah langsung ketika dia meminta. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Atau doanya dijadikan tabungan untuk dia di surga, di akhirat nanti. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau dia akan dipalingkan dari keburukan sejumlah atau sebanding dengan doa tersebut. Misalkan kita berdoa, ya Allah saya minta mobil. Pilihannya 3. Entah itu kita mendapatkan mobil langsung, atau kita mendapatkan pahala yang sejumlah dengan mobil tersebut nanti di akhirat. Atau yang ketiga, kita dihilangkan dari bahaya sejumlah dengan nilai mobil tersebut. Misalkan nilai mobil 200 juta. Bisa jadi harusnya kita tabrakan yang mengakibatkan kita dirawat di rumah sakit, kemudian kerugian 200 juta. Jadi nggak jadi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna daripada imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Nah, itu ya. Makanya tidak ada orang yang merasa rugi dan tidak akan pernah dirugikan orang yang berdoa. Karena di dalam doa tidak ada sia-sia. Coba kita berdoa, semuanya kebaikan, nggak mungkin nggak dijabah. Pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika seorang hamba meminta, pasti aku akan berikan karena aku dekat. Aku lebih dekat dibandingkan denyut daninya. Aku lebih dekat, berkata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, atahza'u bid-du'a wa tazdarihi, apakah engkau meremehkan dan menyepelekan perkara doa? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u, dan kau tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh doa tersebut. Sihamul laili la tukhti walakin, sesungguhnya doa itu seperti tancapan anak panah yang melesat di dalam keheningan kegelapan malam. Laha amadun walil amadin qida'u,
dan dia akan menancap meskipun kita nggak tahu itu menancap apa atau tidak. Pasti akan ada suatu saat dia akan menancap. Begitulah doa-doa yang dipanjatkan, terlebih lagi di sepertiga malam terakhir. Kalau kita memanjatkan doa habis maghrib, contoh, ini lagi rame-ramenya langit nih, orang semua berdoa. Tapi ketika di sepertiga malam terakhir, siapa yang berdoa? Hanya hamba-hamba pilihan saja yang berdoa. Makanya bandwidth-nya, apa istilahnya bandwidth? Traffic-nya, ibarat website nih, kalau diakses oleh banyak orang, ngeheng dia. Ngeheng. Tapi kalau website diakses oleh sedikit orang, lancar. Begitu pula, kalau kita berdoa, ketika orang lain lagi lengah-lengahnya, lagi tidur-tidurnya, sampailah kita langsung pada Allah, menembus cakrawala, menembus langit ketujuh. Nah, itu ya. Di sini, mengapa kita tidak boleh mengatakan, ya Allah, berikanlah aku apabila engkau berkehendak. Yang pertama, kita seolah-olah berkeyakinan bahwa Allah itu tidak mampu melakukannya. In syi'ta, apabila engkau berkehendak. Padahal Allah mampu memberikan apapun yang kita inginkan. Ya. Terkadang kita nggak minta pun dikasih terkadang. Ya. Yang kedua, kita tidak yakin. Seolah-olah kita tidak yakin bahwa Allah Maha Pemberi. Kita tidak yakin. Padahal harusnya kita yakin dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada kesan seperti maksa. Jadi kayak, ya Allah, berikanlah ya Allah. Kalau nggak berikan, saya nggak akan taat lagi. Kira-kira seperti itu. Kesannya seperti itu. Yang ketiga, kesannya seperti nggak butuh dengan Allah. Nauzubillah. Kesannya seperti kita nggak butuh, ya Allah. Kalau engkau berikan, boleh. Kalau nggak berikan juga nggak apa-apa. Gitu. Kesannya seperti itu. Makanya kita tidak boleh menambahkan doa di ujung apabila engkau berkehendak, nggak boleh. Ya. Harus yakin dengan doa tersebut. Makanya di sini kata la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Liya'zimil mas'alata fa inna Allah la mukralah. Sesungguhnya Allah itu ketika berhendak tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Jadi kita nggak bisa maksa Allah. Makanya di antara adab pada berdoa adalah dengan tidak berlebih-lebihan dalam berdoa. Contoh gimana berlebihan? Contoh, minta surga misalnya. Ya Allah, saya minta surga yang di dalamnya ada bidadari dengan mata yang lentik, dengan tubuh yang seperti gitar Spanyol, yang kemudian dan sebagainya deskripsikan sama dia sendiri. Ini nggak bisa. Ya, doa seperti ini dimakruhkan oleh para, bahkan sebagian ulama bilang haram. Jadi berdoa kalau sudah minta di surga, ya udah berarti sepaket sama isi-isinya. Dan surga itu nggak bisa terdeskripsikan oleh otak kita, tidak bisa ternalurikan oleh sanubari kita, tidak mampu terpanca inderakan oleh mata kita, tidak mampu terdengarkan oleh telinga kita. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam surga. Jadi seimajinasi apapun kita menggambarkan surga, hakikatnya akan berbeda seperti apa yang kita pernah gambarkan. Seperti itu ya. Di sini makanya dalam lafaz lain waliya'zim ar-raghbah fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un 'atha. Makanya dia harus yakin dan harus membesarkan harapannya. Makanya di antara adab dalam berdoa adalah ilhah. Ilhah itu merengek-rengek. Ya Allah, saya nggak mampu lagi kecuali dengan pertolongan Engkau. Kalau perlu sampai nangis kalian. Ini di antara adab dalam berdoa. Allah senang apabila hambanya merengek-rengek. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu marah kalau kita tidak minta kepadanya. Berbeda dengan manusia. Kita kalau minta sering-sering kepada manusia, justru akan marah. Allah kalau kita nggak minta justru akan marah. Kalau minta sering-sering justru akan senang. This is the difference between human and God. Ya. Lanjut ke dalam bab 54. Janganlah mengatakan hambaku, abdi atau amati. Maksudnya di sini adalah perbudakan. Jadi zaman dahulu itu kan ada perbudakan. Perbudakan itu bukan produk Islam, bukan. Perbudakan itu sudah ada di zaman Romawi, sudah ada di zaman Persia, sudah ada di zaman imperium-imperium dahulu sebelum Islam datang. Islam memberikan aturan dan memotivasi orang untuk membebaskan perbudakan. Makanya di antara beberapa kafarat daripada orang yang berhubungan suami istri di siang-siang Ramadan adalah membebaskan budak. Kemudian Nabi SAW juga banyak memotivasi para sahabat untuk membebaskan budak yang mana pahalanya luar biasa. Jadi aset di zaman dahulu yang paling besar adalah memiliki budak. Yang kedua adalah memiliki kuda. Yang ketiga adalah memiliki unta. Itu aset-aset tertinggi di zaman dulu. Ya. Nah, kalau orang sudah punya budak, itu dia memiliki harta tertinggi dalam status strata sosial zaman dulu.
Nah, makanya di sini ketika orang sedang memiliki budak, dia nggak boleh manggil budaknya ya abdi, wahai hambaku. Atau kalau budak perempuan, ya amati, wahai budak perempuanku. Budak laki-laki, budak perempuan. Itu tidak boleh manggil seperti itu. Tapi dia dengan mengganti ya fatati, ya gulami, ya, wahai pelayanku. Nah, itu lebih pantas dibandingkan wahai budakku atau wahai hamba sahayaku. Ini kenapa seperti ini dilarang? Karena ini nanti akan mengkonsekuensikan seolah-olah dia seperti Tuhan. Karena penghambaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah semuanya hamba. Tidak ada bedanya, baik budak maupun orang merdeka. Apakah budak akan eksis lagi di masa mendatang? Jawabannya mungkin bisa terjadi. Jadi perbudakan itu terjadi karena apa? Karena ada dua imperium besar yang berperang, kemudian ketika salah satunya tertawan, maka dia dijadikan sebagai budak. Ketika memang ada peraturan di masa mendatang, misalkan Ukraine perang bersama Rusia, kemudian mereka bersepakat, yang tertawan di antara mereka akan dijadikan sebagai budak. Ya udah, berarti akan ada perbudakan lagi. Makanya dalam hadis asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, wa antalidal amatu rabbataha. Nanti akan ada budak yang melahirkan tuannya. Berarti di hari kiamat nanti akan ada terjadi perbudakan, begitu kata para ulama. Tidak menutup kemungkinan. Ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, kita dilarang berbicara seperti itu. Kemudian lanjut ke dalam bab 55. Nah, ekspres nih. Bab 55 ini adalah larangan menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti apa? Jadi di antara adab untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah berkata wallahi, demi Allah, dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian dia minta kepada kita, tolong bantu saya ini. Itu hendaknya kita menolong dia. Nah, ini di antara adab ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang bersumpah atas nama Allah, kita wajib mempercayai sumpahnya. Terlepas daripada dia berbohong atau tidak. Ya, di antara konsekuensi orang yang bersumpah. Karena ketika kita mengganggu nama Allah, maka ketika kita mendengarkan nama Allah, konsekuensinya kita taat terhadap apa yang disampaikan. Tapi yang dimintanya haruslah hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketika dia minta dengan nama Allah atau demi Allah, tolong beliin saya khamr, nggak bisa ditaatin. Ya. Misal demi Allah, dengan menyebut nama Allah, tolong pinjemin saya duit. Nah, ini sebetulnya hendaknya ditunaikan. Meskipun kata para ulama hukumnya bisa menjadi sunnah, tidak sampai derajat wajib. Terlebih lagi kalau misalkan permintaannya memberatkan kita. Demi Allah, tolong kasihkan mobil Anda kepada saya. Ini sulit, kasih mobil. Demi Allah, tolong berikan rumah Anda kepada saya. Ini sulit juga. Gimana meminta rumah gitu kan? Makanya intinya daripada ini adalah kita mengagungkan nama Allah. Man sa'ala billahi fa'atuh. Siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Wa man ista'adha billahi fa'idhuh. Siapa yang meminta perlindungan